back to my channel. Udah lama banget aku nggak bikin video. Kenapa? Karena dari terakhir aku bikin video sampai sekarang ini ya sebenarnya aku nggak kepengen nyoba skincare lagi di wajah aku, terutama untuk aku review ya. Jadi aku kepengen mengistirahatkan sejenak wajah aku dari berbagai macam skincare yang biasanya aku coba terus aku gonta-ganti gitu. Tapi sebenarnya juga dari terakhir aku bikin video sampai sekarang ini ya aku udah nyoba beberapa produk skincare, kayak kepengen tahu gitu loh sebenarnya produk apa sih yang cocok buat wajah aku, karena aku juga udah kepengen sembuh kan dari jerawat. Dan sebenarnya juga ya dari terakhir aku bikin video sampai sekarang ini kan udah sekitar 6 bulanan ya. Jadi dalam waktu 6 bulan terakhir itu aku udah merasakan lagi yang namanya wajah aku tuh kayak kering kerontang lagi, bener-bener kayak kering banget, sampai bingung mau pakai produk apa, terus kayak breakout lagi karena menggunakan suatu produk gitu, sampai akhirnya aku nggak pakai produk apa-apa gitu sampai sekarang ini. So untuk cerita lengkapnya berikut ini. Jadi dari terakhir aku bikin video, aku tuh masih menggunakan produk skincare yang biasanya aku pakai, yaitu ada Acne Creamy Wash, ada toner dari Hada Labo yang normal to dry skin, kemudian ada moisturizernya dari Acne, ada Acne Sealing Gel, ada Acne Spot Care. Itu aku masih pakai secara rutin pagi dan juga malam. Sampai akhirnya pada suatu waktu itu tuh kan aku udah ngekos di Jogja buat kuliah gitu. Waktu itu tuh di kosan aku tuh gak ada cermin, jadi aku cuma punya cermin kecil yang aku bawa dari rumah, dan aku tuh nggak tahu gitu kondisi wajah aku setiap saat gitu. Kalau di rumah kan aku ada cermin segede gaban, jadi aku sering banget ngaca gitu. Kalau di kos-kosan tuh kan nggak ada, jadi aku ya cuma bisa ngerasain aja kondisi wajah aku. Oh kayaknya hari ini wajah aku lagi kering, oh kayaknya wajah aku hari ini lagi sehat-sehat aja gitu. Sampai akhirnya pada suatu hari gitu ya, aku tuh sebenarnya ngerasain wajah aku tuh kayak kering gitu, cuman aku nggak ngaca gitu loh, kayak males aja buka cermin gitu. Itu berlangsung selama 2 hari. Aku merasa gitu kalau selama 2 hari itu aku merasa kayak ketarik gini, kayak kulitnya tuh kayak ketarik terus kering banget, terus kayak apa ya, nggak kenyal gitu lah, pakainya kayak kulit apa ya, pokoknya kulitnya nggak halus lah, nggak kenyal gitu, nggak kayak biasanya gitu. Cuman aku cuek aja gitu, sampai akhirnya aku tuh cuci muka pada sore hari kalau nggak salah. Aku cuci muka menggunakan Acne Creamy Wash, dan itu tuh waktu itu bener-bener kejadian yang sangat-sangat, aduh kayaknya nggak kepengen kejadian lagi gitu. Waktu itu aku cuci muka terus aku merasakan perih yang banget gitu, pokoknya perih banget, terus kayak kulitnya tuh jadi ketarik-ketarik gitu, perih banget, terus gatel, pokoknya rasanya tuh panas lah kulitnya. Akhirnya habis cuci muka itu aku tuh nggak langsung lama gitu, karena ya kan cuci muka kan semuanya gini kan, aku tuh nggak berlangsung lama, pokoknya kayak gini doang aku ngerasa panas, langsung aku bilas, terus aku langsung ngaca gitu, kok wajah aku kok jadi gini ya, jadi kayak keriput, kayak pokoknya kayak keriput banget lah, kayak nenek-nenek waktu itu. Udah gitu rasanya panas, terus bagian sini ya gatel, gak enak banget, kayak mau ngelupas kulitnya waktu itu tuh. Nah, kalau misalnya pada waktu itu aku ada duit tuh mungkin aku langsung ini ya, periksa kayak gitu ke dokter, kayak kepengen mastiin sebenarnya kulit aku tuh lagi kenapa sih gitu. Cuman waktu itu aku kan gak ada duit, biasalah anak kos gitu, jadi aku biarin aja. Terus aku langsung kayak cari tahu gitu loh, kalau kulit aku kering banget gitu. Kemudian aku stop gitu, aku stop menggunakan produk-produk yang biasanya aku pakai. Terus aku kan nggak bisa tuh ngebiarin wajah aku begitu saja gitu loh, karena ya nggak mungkin juga dong aku ngebiarin wajah aku yang lagi kering-keringnya begitu aja gitu. Ya syukur-syukur kalau dibiarin tuh sembuh gitu, takutnya kan kalau dibiarin malah bertambah buruk gitu. Akhirnya aku memutuskan pilihan pada produk Hada Labo. Aku beli produk starter kitnya dari Hada Labo yang kecil-kecil yang isinya 3, nanti aku kasih gambarnya di sini. Yang itu terus aku pakai lah selama semingguan, dan selama 1 minggu itu aku merasa kulit wajah aku ya jadi lebih baik, kayak lebih seger, terus nggak gatal-gatal lagi, nggak kering lagi gitu. Aku cuma pakai produk 3 itu doang, nggak pakai obat jerawat. Jadi aku cuma berfokus untuk menghidrasi kulit wajah aku yang lagi kering-keringnya. Tapi selama kurang lebih 1 minggu aku menggunakan produk dari Hada Labo, itu kan aku pantau terus ya guys. Jadi aku tuh kalau misalnya lagi pakai produk skincare baru tuh aku bakal pantau terus perubahan-perubahan tiap harinya. Nah itu tuh aku merasa kulit wajah aku tuh kayak muncul masalah baru gitu.
Jadi produk Hada Labo ini selama 1 minggu aku pakai itu ya mengobati kulit wajah aku yang kering. Tapi muncul masalah kulit wajah yang baru, yaitu kulit wajah aku jadi beruntusan guys. Jadi aku tuh bingung gitu sama produk Hada Labo ini, sebenarnya cocok nggak sih buat wajah aku, karena mengobati wajah aku yang lagi kering cuman memunculkan masalah baru sehingga wajah aku tuh jadi beruntusannya tuh kecil-kecil di daerah jidat, tapi tuh aku kayak ngerasa kok makin hari makin banyak ya gitu. Padahal waktu itu juga aku tuh udah beli produk Hada Labo yang versi 100 ml nya, dan mulai hari itu juga aku kayak nggak konsisten gitu makanya, kadang pakai, kadang besoknya enggak, kadang pakai lagi, kadang nggak pakai skincare sama sekali, terus kadang pakai lagi selama beberapa hari, sampai akhirnya aku bener-bener nggak pakai produk Hada Labo lagi. Dan produknya tuh aku kasihkan ke teman aku yang memang cocok menggunakan produk Hada Labo. Tapi setelah aku stop nggak pakai lagi produk dari Hada Labo tersebut, aku juga nggak tinggal diem gitu. Karena berdasarkan dari pengalaman aku sendiri, kalau kulit wajah yang lagi kering-keringnya tuh dibiarin gak pakai pelembab, itu bakal muncul masalah kulit wajah yang baru, kayak misal jerawatan. Terus di bagian sini biasanya tuh kalau aku ya, itu tuh melupas, bagian cuping tuh gatel, kena panas sedikit aja, sebentar aja tuh udah gatel dan kering banget. Jadi aku nggak mau lah gitu kalau misalnya kulit wajah aku tuh kering kerontangnya tuh sampai menyiksa diri sendiri gitu. Akhirnya aku cari produk alternatif yang lainnya, dan aku putuskan pada produk skincare Piggen yang ini. Nanti aku kasih gambarnya di sini. Kenapa aku pilih Piggen? Karena sebelumnya tuh aku udah pernah pakai produknya Piggen yang facial wash-nya gitu. Jadi harapan aku ya moisturizer-nya juga bakal cocok gitu di aku. Selama aku menggunakan produk dari Piggen, sebenarnya aku agak kurang nyaman dengan moisturizer-nya, karena moisturizer dari Piggen sendiri kan pelembab biasa ya, sedangkan kulit wajah aku tuh membutuhkan kelembaban yang ekstra gitu. Jadi kayak agak kurang cocok gitu loh. Kurang menurut aku kurang menghidrasi kulit wajah aku yang memang butuh pelembab yang ekstra banget gitu. Tapi aku tetap lanjut menggunakan produk dari Piggen, karena nggak mungkin juga kan aku baru pindah dari produk Hada Labo ke Piggen terus mau ganti lagi, kan kasihan juga kulit wajah aku gonta-ganti skincare terus. Jadi aku tetap pakai terus sampai akhirnya tuh aku beli facial wash-nya dari Piggen buat stok lagi yang warna hijau yang acne. Nanti aku cantumin gambarnya di sini. Sama beli 2 botol moisturizer-nya dari Piggen. Aku menggunakan produk dari Piggen tuh lumayan lama ya guys. Tapi aku lupa sih ya berapa minggu aku menggunakan skincare dari Piggen. Yang jelas aku tuh udah mau habis ke botol moisturizer Piggen yang kedua. Jadi udah mau habis ya guys. Bukan beneran habis, tapi hampir habis ke botol moisturizer Piggen yang kedua. Masih menggunakan facial wash dari Piggen yang warnanya biru. Masih menggunakan facial wash yang itu. Aku ngerasa kayaknya kulit wajah aku tuh udah gak cocok lagi gitu pakai produk ini, karena muncul jerawat kecil-kecil dan kemerahan kayak gitu. Aku gak peduli ya kalau misalnya itu tuh ternyata purging ataupun ternyata breakout, aku tuh gak peduli sama sekali. Kayak intinya aku kayaknya udah gak cocok pakai produk ini gitu. Dan pada waktu itu aku nggak langsung stop gitu, aku masih lanjut pakai, cuman nggak konsisten gitu, karena aku bingung kalau misalnya aku stop nggak pakai produk apapun, takutnya kulit wajah yang kering ini tambah kering lagi gitu. Kalau misalnya aku tetap lanjut pakai, takutnya nanti jerawatnya tambah banyak. Jadi aku nggak konsisten lah, pokoknya pakai nggak pakai, kadang pakai kadang enggak. Kalau keluar ya pakai, kalau nggak keluar ya nggak pakai. Kadang pakai minyak zaitun, terus kadang nggak pakai sama sekali dalam 1 hari. Pada waktu itu juga aku tuh udah pikirin baik-baik ya guys, apakah aku mau lanjut pakai skincare tersebut atau aku mau stop, nanti resikonya seperti apa. Dan kalau misalnya aku pindah ke skincare yang lainnya, aku terus tahu produk skincare apa yang bakal aku beli dan bakal cocok di kulit wajah aku. Dan pada waktu itu aku putusin untuk stop nggak pakai produk skincare apapun, bahkan obat total jerawat aja aku tuh nggak pakai sama sekali. Jadi aku mulai stop nggak pakai produk skincare tuh pada bulan Oktober ya guys. Jadi itu aku punya catatannya sebenarnya. Jadi setiap aku gonta-ganti skincare itu aku catat gitu. Kalau misalnya dipikir-pikir loh, kak kenapa sih nggak pindah ke skincare yang lainnya aja yang bisa mengobati jerawat kakak? Karena pada waktu itu aku kan udah jadi anak kos ya guys, dan budget aku tuh benar-benar minim banget.
Dan pada waktu itu juga kalau misalnya pindah ke skincare yang lainnya, aku tuh maunya skincare yang bisa mengatasi kulit sensitif dan juga memperbaiki skin barrier yang rusak. Setahu aku produk untuk mengatasi skin barrier tuh harganya lumayan mehong gitu. Harganya tuh 40 ribuan ke atas untuk satu produknya aja. Jadi kalau misalnya aku beli facial wash, toner, dan moisturizernya aja udah 100 lebihan gitu, 150 lebih lah kurang lebih. Dan pada waktu itu budgetnya tuh bener-bener minim banget gitu. Jadi daripada nanggung, karena memang budgetnya juga terbatas banget, gak ada malah budgetnya. Jadi aku putusin untuk bener-bener stop. Gak tahu nanti resikonya kalau misalnya jerawatnya tambah banyak, ya itu urusan nanti. Kalau misalnya jerawatnya sembuh, ya alhamdulillah. Setelah aku stop nggak pakai produk skincare apa-apa lagi, beneran guys, kulit wajah aku tuh muncul jerawat yang menurut aku tuh cukup banyak. Jadi tuh jerawatnya tuh kecil-kecil dan merah-merah gitu, dari area pipi sampai ke area telinga gini. Di area sini juga ada, dan di area jidat juga ada. Itu tuh bener-bener merah-merah dan kecil-kecil banget, tapi banyak gitu menurut aku ya. Tapi alhamdulillahnya jerawat tersebut tuh jerawat detox guys ternyata. Jadi setelah jerawatnya sembuh tuh aku udah nggak muncul jerawatan lagi. Itu tuh di bulan November ya. Di bulan November tuh jerawat aku berangsur-angsur membaik, dan di pertengahan ke akhir bulan November aku merasa kayak wajah aku tuh lebih tenang dan lebih rileks daripada bulan-bulan sebelumnya saat aku masih menggunakan produk skincare. Karena di bulan sebelum-sebelumnya saat aku masih menggunakan skincare, aku tuh ngerasa kayak tiap minggunya tuh ada jerawat yang muncul gitu loh guys. Meskipun ada juga jerawat yang sembuh, tapi tuh ada terus jerawat yang muncul, jadi secara bergantian gitu. Jadi tiap harinya tuh aku ngerasa kayak pipi aku tuh gatel dan juga sakit karena memang ada jerawatnya. Dan alhamdulillah banget setelah aku stop nggak pakai skincare apapun, jerawat aku udah berangsur membaik, dan ini tinggal bekasnya dan juga beberapa jerawat yang terkadang masih muncul gitu. Aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau sebenarnya di awal-awal bulan November 2021 aku tuh udah mulai pakai skincare lagi ya guys. Tapi skincare yang aku pakai itu cuma facial wash dan obat total jerawatnya aja. Selain itu aku nggak pakai. Nah, untuk facial washnya sendiri aku pakai dari Pigeon yang warnanya biru. Kemudian setelah habis aku lanjut pakai facial washnya Pigeon yang warnanya hijau. Dan setelah habis aku lanjut pakai facial washnya dari Hada Labo sampai sekarang ini, sampai bulan November sampai bulan Februari 2022. Tapi aku sendiri tuh pakainya nggak rutin ya guys. Jadi aku pakai face wash itu hanya untuk menjaga kebersihan kulit wajah aku aja. Jadi misalnya hari ini tuh aku keluar naik motor, itu jelas banget kulit wajah aku kan kena debu dan juga polusi. Nah itu malam harinya wajib banget aku menggunakan facial wash tersebut. Kalau misalnya hari ini hanya pergi ke rumah tetangga atau hanya pergi ke warung, itu kan deket ya dari rumah aku, itu aku nggak pakai facial wash sama sekali. Dan kalau misalnya aku di rumah aja ya aku nggak pakai facial wash sama sekali. Nah untuk obat total jerawatnya sendiri aku pakai dari Tea Tree Oil The Body Shop. Sebelumnya aku udah pernah nyoba pakai acne sealing gel, dimana acne sealing gel itu sendiri adalah obat total jerawat favorit aku karena selain harganya murah, efektif juga untuk mengobati jerawat aku. Tapi ternyata setelah aku coba, acne sealing gel sendiri udah nggak cocok di kulit wajah aku guys. Karena setahu aku acne sealing gel itu kan mengandung sulfur ya. Nah sulfur itu tuh nggak cocok gitu loh buat kulit yang kering kerontang gitu. Akhirnya setelah aku totolin di wajah aku tuh kayak kerasa ketarik gitu dan ada hangat-hangatnya gitu, kayak panas gitulah. Jadi akhirnya aku beralih ke Tea Tree Oil The Body Shop. Tapi aku pakainya juga nggak setiap ada jerawat aku pakai itu, enggak. Aku pakainya kalau misalnya ada jerawat yang sakit terus gatel, itu baru aku pakein. Kalau jerawatnya udah nggak sakit dan udah nggak gatel, itu aku udah nggak pakein lagi. Dan kalau misalnya ada jerawat yang muncul tapi jerawatnya nggak sakit, nggak gatel juga, ya aku nggak pakein sama sekali. Karena selain untuk menghemat ya, karena memang harganya mahal gitu guys. Untuk 100 milinya aja itu kan untuk 10 milinya aja kan 100 ribuan ya harganya, seperti itu. Sekarang aku mau nunjukin kondisi wajah aku di tanggal 12 Februari 2022 setelah sebelumnya di bulan Oktober aku nggak pakai skincare apa-apa, dan di bulan November sampai Februari ini aku cuma pakai facial wash dan juga obat jerawatnya aja jika dibutuhkan. Memang masih ada beberapa jerawat dan bekas-bekasnya, tapi ini udah lebih baik lah daripada sebelumnya, dan semoga besok bisa lebih baik daripada hari ini.
sekian dulu video dari aku, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Pelajaran yang baik-baiknya ya diambil, pelajaran yang buruk-buruknya mah jangan ya. Dan saran aku buat kalian yang lagi berjuang buat nyembuhin jerawat, ada baiknya kalian tuh cari tahu terlebih dahulu penyebab jerawat kalian, apakah karena skincare atau karena hormon. Kalau misalnya jerawat kalian tuh timbul karena penggunaan suatu skincare, ya ada baiknya di stop dulu skincare-nya. Meskipun mungkin ada resiko jerawatnya tuh muncul lebih banyak ya daripada sebelumnya, tapi insya Allah jerawat tersebut tuh jerawat detox. Tapi kalau misalnya kalian mau pindah ke skincare yang lainnya, ya nggak apa-apa, sesuaiin aja kebutuhannya. Dan kalau misalnya ternyata jerawat kalian tuh timbul karena kalian tuh kurang merawat wajah, ya belilah skincare yang cocok untuk mengatasi permasalahan kulit wajah kalian. Dan saran aku jangan mudah terpengaruh dan atas rekomendasi orang lain gitu. Kalau misalnya ini ada orang jerawatnya tuh sembuh karena produk A gitu, ya bukan berarti produk A tersebut tuh bakal cocok dengan kulit wajah kita gitu. Dan bukan berarti juga tuh kalian harus ikut-ikutan aku ya, itu jerawatnya sembuh karena stop skincare loh, bukan berarti juga gitu. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan kulit wajah kalian, karena setiap orang kan punya cerita jerawatnya masing-masing ya. Ada yang sembuh karena stop skincare, ada yang sembuh karena pakai produk ini, ada yang sembuh karena merubah gaya hidup yang sehat gitu. Dan sekian dulu video dari aku, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, mungkin untuk kedepannya aku nggak akan ngebahas nggak akan terlalu banyak ngebahas tentang perskincarean lagi, karena kayaknya aku tuh udah mau tobat deh, nggak mau nyoba dan nggak mau ganti-ganti skincare lagi sampai bener-bener jerawat aku tuh sembuh gitu loh, sampai bekas-bekasnya tuh hilang. So ya, sampai di sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.